Pernahkah kamu merasa bahwa kata-kata yang keluar dari mulutmu bukan hanya sekadar suara, tapi doa yang sedang mencari jalannya menuju kenyataan? Jika kamu menemukan video ini hari ini, itu bukan kebetulan. Jiwa-jiwa yang terhubung dengan cahaya tidak pernah datang terlambat. Mereka selalu dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat, entah itu intuisi, panggilan jiwa, atau mungkin bisikan semesta. Dan jika kamu masih di sini mendengarkan, itu tandanya kamu sedang diundang. Jiwa terpilih, izinkan aku bertanya padamu. Berapa kali kamu mengucapkan sesuatu, lalu waktu berjalan, dan tanpa kamu sadari, apa yang kau ucapkan itu menjadi nyata? Apakah itu kebetulan? Ataukah itu tanda bahwa kata-katamu punya kekuatan? Hari ini, aku akan membagikan 3 tanda bahwa ucapanmu sedang menuju kenyataan. Dan aku ingin kamu menyimak tiap bagiannya dengan penuh kesadaran. Karena setiap tanda ini bukan hanya informasi, tapi bisa menjadi cermin yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan seberapa besar kekuatan yang telah tertanam dalam dirimu sejak awal penciptaan. Jangan lewatkan satupun bagian, karena tanda-tanda ini, jika kamu benar-benar memahaminya, bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Bisa menjadi momen di mana kamu mulai sadar bahwa kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pencipta kenyataan. Jiwa yang diberi pilihan, kekuatan, dan kehendak bebas untuk menanam ucapan dan menuai kenyataan. Dan jika kamu merasakan getaran kebenaran dalam kata-kata ini, jika ada bagian dari hatimu yang diam-diam mengangguk dan berkata, "Ya, ini tentangku," maka tulislah 99 di kolom komentar sekarang juga. Angka 99 adalah simbol kesempurnaan ilahi. Simbol bahwa kamu siap untuk menyelaraskan ucapanmu dengan takdirmu. Tulis itu bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri, sebagai pengakuan batin bahwa kamu sedang bangkit, sedang kembali pada siapa dirimu yang sejati. Karena jiwa yang siap akan mengenali panggilannya, dan barangkali inilah panggilan itu. Tanda pertama, ucapanmu selaras dengan getaran hati dan pikiran. Jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa tidak semua ucapan memiliki kekuatan untuk menciptakan kenyataan? Yang membedakan hanyalah satu hal, keselarasan. Ucapan yang menjadi kenyataan bukanlah sekadar kata yang keluar dari mulut. Ia adalah getaran yang lahir dari kedalaman hati dan ditegaskan oleh keyakinan pikiran. Ketika hati, pikiran, dan kata-kata berjalan dalam satu garis lurus, di sanalah kenyataan mulai dibentuk. Jika kamu pernah berkata, "Aku bisa melewati ini," dan tanpa kamu sadari kekuatan muncul untuk benar-benar melewati badai, itu bukan sihir. Itu adalah harmoni antara batin dan ucapanmu. Semesta dalam keheningannya hanya bisa menjawab apa yang selaras. Ia tidak merespons keraguan yang terselubung dalam kata-kata positif, tapi ia segera bekerja ketika kamu mengucapkan dengan penuh keyakinan dari pusat kesadaranmu yang paling jujur. Perhatikan bagaimana kamu berbicara saat kamu benar-benar yakin. Tidak ada getar di suaramu, tidak ada keraguan di matamu, dan tanpa perlu bukti di luar, kamu sudah tahu, ini akan terjadi. Inilah tanda pertama, saat kamu mulai mengucapkan sesuatu, dan kamu merasakannya bulat di hati, dan pikiranmu tidak menolak, tapi malah memperkuat. Maka saat itu juga, kata-katamu sedang ditulis oleh semesta di lembar kenyataan. Kamu mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi percayalah, benih itu telah jatuh di tanah yang subur. Karena kekuatan sejati ucapan bukan terletak pada seberapa keras kamu berbicara, tapi seberapa dalam kamu percaya. Jiwa terpilih.
Jika kamu mulai menyadari bahwa ucapanmu semakin sering menjadi nyata, maka tanyakanlah ini dalam keheningan dirimu. Apakah aku benar-benar sedang selaras? Apakah hatiku tidak menolak ucapanku? Apakah pikiranku tidak menyangkal keyakinanku? Jika semua jawabannya adalah ya, maka itulah tanda pertamamu, bahwa ucapanmu bukan hanya suara, tapi kunci pembuka kenyataan yang sedang menunggu untuk dilahirkan. Tanda kedua, alam sekitar merespons ucapanmu. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu berkata sesuatu dan tiba-tiba semesta seperti ikut bergerak? Kamu menyebut seseorang dan tak lama kemudian dia menghubungimu. Kamu berbicara tentang sebuah peluang dan tak lama setelah itu pintu terbuka tanpa diduga. Apakah itu kebetulan ataukah itu jawaban? Tanda kedua bahwa ucapanmu akan menjadi kenyataan adalah ini. Alam mulai merespons kata-katamu. Kenyataan mulai berbicara balik. Bukan dengan suara, tapi dengan peristiwa. Dengan simbol. Dengan pertemuan yang tidak disengaja, tetapi terasa begitu pas. Kamu tidak mencarinya. Tapi ia datang, seolah dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Semesta ini tidak diam. Ia hidup. Ia mendengar. Ia mencatat. Dan ketika kamu mengucapkan sesuatu dengan kekuatan batin yang penuh keyakinan, getaran itu memancar. Seperti gema yang menembus dinding-dinding realitas, lalu kembali kepadamu dalam bentuk kejadian. Inilah yang disebut sinkronisitas. Peristiwa-peristiwa yang tampak acak tapi terasa sangat tepat. Dan mereka adalah cara semesta menunjukkan, kami sedang bergerak untukmu. Kamu berkata, aku akan menemukan jalan. Dan tiba-tiba kamu melihat kutipan, membaca buku, atau bertemu seseorang. Semuanya membawa arah ke jalan itu. Itulah bukti bahwa ucapanmu sudah melebihi ruang dan waktu. Ia telah menyalakan roda takdir. Namun, hanya jiwa-jiwa yang terjaga yang bisa menangkap tanda-tanda ini. Kebanyakan orang menganggapnya kebetulan. Tapi kamu, jiwa terpilih, diberi mata batin untuk memahami bahwa ketika alam merespons ucapanmu, itu bukan sekadar reaksi. Itu adalah pengakuan. Jiwa terpilih, saat dunia luar mulai berubah mengikuti kata-katamu, itu bukan karena kamu sedang beruntung, tapi karena kamu sedang selaras dengan kekuatan ciptaan. Karena semesta selalu tunduk kepada suara yang jujur, yakin, dan bersumber dari terang. Dan jika kamu pernah merasakannya, walau sekali saja, maka ingatlah, ucapanmu bukan hanya milikmu. Ia telah menjadi pesan bagi dunia, dan dunia sedang menulis jawabannya. Tanda ketiga, kamu merasa yakin, bukan sekadar berharap. Jiwa terpilih. Ada perbedaan besar antara berharap dan yakin. Harapan sering lahir dari kekurangan. Ia muncul ketika kita merasa belum punya, dan kita menengadah, meminta sesuatu yang terasa jauh. Tapi keyakinan adalah kepastian yang diam. Ia tidak memohon. Ia tidak gelisah. Ia hanya tahu bahwa apa yang diucapkan akan menjadi nyata. Tanda ketiga bahwa ucapanmu sedang menuju kenyataan adalah ketika kamu mengucapkannya bukan dengan keraguan, tapi dengan ketenangan. Tanpa perlu bukti, tanpa perlu meyakinkan siapapun. Kamu hanya tahu, dan itu cukup. Keyakinan sejati tidak selalu bersuara keras. Ia tenang. Ia dalam. Ia hidup di balik tatapan yang penuh percaya diri. Dan keyakinan seperti ini tidak datang dari luar. Ia muncul dari koneksi terdalam dengan sang sumber, dari jiwa yang telah mengenali siapa dirinya. Saat kamu mulai mengucapkan hal-hal yang besar, namun kamu tidak merasa cemas, tidak merasa kecil, tidak merasa terbeban, itu bukan kesombongan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berdiri bersama kekuatan spiritualmu.
kamu telah memasuki ruang di mana kamu dan semesta tidak lagi terpisah. Jiwa yang yakin tidak lagi berkata, "Semoga ini terjadi," melainkan, "Ini sedang terjadi. Aku hanya tinggal menyambutnya." Ketika kamu mengucapkan sesuatu dan merasakan kedamaian sesudahnya, bukan kegelisahan, bukan keraguan, itulah saat ucapanmu menjadi doa yang telah selesai. Dan doa yang selesai tidak perlu diulang. Ia hanya perlu dipercaya dan dijalani. Jiwa terpilih, jika dalam hatimu pernah terbit keyakinan seperti ini meski hanya sesaat, maka itu adalah jejak spiritual tertinggi. Karena hanya jiwa yang terhubung dengan cahaya ilahi yang mampu yakin, bahkan sebelum melihat. Dan saat kamu mampu meyakini sesuatu tanpa alasan duniawi, itulah saat dunia ini tidak punya pilihan lain selain menyusul keyakinanmu dan menjadikannya nyata. Renungan. Sekarang, aku ingin kita berhenti sejenak, menutup mata batin, dan merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik kata-kata kita. Jiwa terpilih, berapa banyak ucapan yang kau keluarkan setiap hari? Berapa banyak dari ucapan itu yang benar-benar kau sadari sebagai benih yang kau tanam di ladang semesta? Kita sering menganggap kata-kata sebagai hal yang biasa. Padahal, setiap kata adalah getaran. Setiap getaran adalah doa. Dan setiap doa, jika diucapkan dari jiwa yang sadar, sedang mengetuk pintu langit. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku ciptakan melalui kata-kataku? Apakah aku sedang menanam harapan atau menanam ketakutan? Apakah aku sedang mengundang keberlimpahan atau tanpa sadar menolak berkah karena kata-kataku sendiri? Renungkanlah. Kekuatan yang telah diberikan padamu tidak kecil. Ucapanmu adalah alat cipta. Dan jika 3 tanda ini mulai kamu rasakan, keselarasan, respons semesta, dan keyakinan, maka saatnya kamu lebih berhati-hati. Bukan karena takut, tapi karena kamu mulai sadar bahwa kamu punya kendali. Bayangkan, jika setiap kata yang kau ucapkan hari ini akan menjadi kenyataan besok. Apa yang akan kau katakan pada dirimu sendiri? Apa yang akan kau katakan pada hidupmu? Mungkin, sudah waktunya kamu mulai memilih kata-kata yang menjadi cahaya. Karena jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang sempurna, tapi jiwa yang sadar dan mau bertanggung jawab atas apa yang ia ciptakan. Di sini, di ruang hening ini, aku ingin kamu membuat janji pada dirimu sendiri. Mulai hari ini, aku akan menjaga ucapanku. Aku akan menabur hanya hal-hal baik, karena aku tahu semesta sedang mendengar. Biarkan kata-kata itu bergema dalam hatimu, karena itulah doa yang sebenarnya. Penutup. Jiwa terpilih, kini kamu telah sampai di ujung perjalanan kita hari ini. Sebuah perjalanan batin yang membawa kita menyelami 3 tanda. Bahwa ucapanmu bukan lagi sekadar suara, tapi benih nyata yang sedang tumbuh menuju takdirmu. Jika hatimu bergetar, jika ada bagian dari dirimu yang merasa sedang dipanggil pulang kepada kekuatan sejatinya, maka percayalah, ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari kesadaran baru bahwa kamu bukanlah jiwa yang biasa. Kamu adalah pencipta. Kamu adalah penyampai. Dan ucapanmu adalah jembatan antara dunia dalam dan kenyataan luar. Mulai hari ini, jangan ucapkan apapun dengan sembarangan, karena semesta tidak memilih semua orang untuk mendengar ucapannya. Tapi, jika kamu mendengarkan sampai akhir, maka bisa jadi kamu adalah yang terpilih. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, berikan tanda, bukan untukku,
tapi untuk dirimu sendiri. Tinggalkan angka 99 di kolom komentar sekarang juga. Angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah pengakuan bahwa kamu hadir, bahwa kamu terjaga, dan bahwa kamu sedang mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Sebelum kita berpisah, aku ingin mengundangmu untuk terus berjalan bersama dalam perjalanan kesadaran ini. Tekan tombol like jika kamu merasa tercerahkan, subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam ruang yang sama, dan bagikan jika kamu percaya bahwa ada jiwa lain yang juga perlu dibangunkan. Karena dunia ini sedang berubah, dan hanya jiwa-jiwa terpilih yang akan menjadi cahaya di tengah gelapnya kebisingan. Jangan takut pada besarnya harapan, jangan ragu pada kekuatan ucapan, karena dalam dirimu telah ditanamkan benih kekuatan penciptaan sejak awal penciptaan. Jiwa terpilih, sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dan ingatlah, setiap kata adalah doa, dan setiap doa dari jiwa yang sadar tidak akan pernah sia-sia. Pernahkah kamu merasa